ya Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini, karena Tuhan Yesus yang menopang setiap kehidupan kami. Bukan karena kuatan gagah kami Tuhan Yesus. Kami manusia sering penuh dengan kelemahan, tapi kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan itu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami terus bertahan ya Bapa, di tengah badai, di tengah kondisi saat itu yang tidak baik ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan terus akan memampukan kami sampai kami Tuhan mengakhiri hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pujian yang luar biasa, buat penyembahan yang luar biasa Tuhan, buat kesaksian-kesaksian yang indah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus lanjutkan pekerjaan-Mu buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu Bapa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus Tuhan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan beri kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu pemberitaan firman-Mu, yang mengganggu fokus kami Tuhan, untuk kami tidak bisa memperhatikan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kuasa-kuasa kegelapan kami patahkan, kuasa yang kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami menjamah setiap kami Tuhan, memberkati kami. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Taruh hamba-Mu dua kaki salib-Mu Tuhan, biar ada kuasa-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberi Tuhan sama-sama katakan amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat waktu yang diberikan pagi hari ini untuk Pak Gembala ya. Baru kali ini saya bertemu ya. Nanti kita ngobrol saudaraku. Puji Tuhan, saya bersyukur selama ini saya hanya dengar dari Mama tentang Pak Junedi, cita-cita. Saya bersyukur pagi ini kita boleh bertemu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya saudaraku, kita semua dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan, terkasih Tuhan. Zaman sekarang ini adalah zaman yang serba cepat dan instan ya. Kita masuk di zaman yang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu orang-orang dulu beda dengan ketika saya masih muda, tidak seperti ini. HP aja belum ada sebenarnya. Tapi zaman sekarang adalah zaman yang serba cepat, serba instan ya. Saudaraku, ini terjadi di dalam dan dialami juga di dalam seluruh aspek kehidupan manusia ya. Di dalam banyak hal saudaraku, di dalam kehidupan manusia, di dalam pekerjaan, di dalam banyak hal saudaraku, bahkan di dalam gereja pun ya, serba cepat, serba instan. Kalau kita dengar ada istilah sekarang ini akselerasi ya, percepatan, akselerasi, percepatan dalam pembangunan, dalam ekonomi, dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha, bahkan dalam pertumbuhan gereja ya. Sekarang ini ada percepatan di dalam gereja, pertumbuhan gereja yang bertumbuh secara cepat. Ada seminar-seminar tentang pertumbuhan gereja, tentang pertumbuhan gereja saudaraku di mana-mana ya. Apakah ini salah? Khususnya dalam gereja dan pelayanan saudara. Bagaimana dengan pertumbuhan iman? Bagaimana dengan kedewasaan Kristen? Bagaimana dengan perkembangan rohani? Ya, rasanya saudaraku saat ini adalah memang dibutuhkan percepatan, akselerasi saudara, percepatan dalam gereja. Kenapa? Karena sudah waktunya saudaraku. Apalagi dunia ini saat ini sekarang saudaraku berjalan begitu cepat ya. Dunia ini berjalan begitu cepat. Sekarang kita ada di tahun 2022. Sebentar lagi Paskah saudara. Dan pada Paskah, habis Paskah Natal. Habis Natal tahun baru 2023. Cepat. Gak terasa ya. Cepat. Dunia ini berjalan begitu cepat. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi saudara. Berikutnya. Maka kasih Tuhan,
Bagaimana dengan janji Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya? Bagaimana dengan janji Allah bagi kita orang yang percaya? Pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bertekun dalam menantikan itu. Apakah kita ketika kita mengharapkan janji Tuhan itu, apakah kita perlu cepat-cepat sebenarnya? Ya, kalau tadi kesaksian Ibu Neneng, Bu Agus, ini mau cepat-cepat ya, cepat dibayar, cepat dapat katanya saudara ya. Mau cepat-cepat, sangat cepat-cepat. Tapi kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita, saudaraku, bertekun dalam menantikan janji Allah. Walaupun ada percepatan, walaupun ada yang instan, saudaraku, tapi faktanya ada banyak hal dalam kehidupan ini, saudaraku, yang tidak dapat dipercepat sesuka hati kita. Seringkali kita mau cepat ini, saudaraku. Memang ada percepatan, memang ada hal-hal yang instan. Tetapi saudara, saya mau katakan fakta dalam hidup ini, saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kita percepat. Kenapa? Karena kalau kita percepat, nanti hasilnya akan prematur. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pagi ini kita mau melihat dalam Kejadian. Kita akan baca nas kita pagi ini adalah Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dapat semua, saudaraku? Sudah dapat? Saya rindu kita semua membaca bersama-sama. Kita bangkit berdiri ya, oke? Tidak keberatan, sekarang kita bangkit berdiri. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Dalam ayat 7 lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kekasih Tuhan, tema kita pagi ini adalah bertekun dalam menantikan janji Allah. Kita akan melihat dan belajar dari seorang bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Kita mau belajar dari Bapak Abraham. Hal-hal apakah yang perlu kita perhatikan dalam kita bertekun menantikan janji Allah dalam kehidupan kita? Ada lagu saya ingat gini, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di hidupku. Menantikan janji Allah tidak mudah. Tapi kita akan belajar dari seorang Bapak Abraham, bagaimana kita bertekun dalam menantikan janji Tuhan. Hal-hal apa yang kita akan melihat dari seorang Abraham? Sebenarnya itu yang pertama. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan, yang kita belajar dalam kita menantikan janji Allah adalah dalam kita bertekun menantikan janji Allah. Yang pertama itu adalah sabar. Sabar. Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham dan Sarah, di mana keturunan itu akan menjadi bangsa pilihan Allah dan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham menerima janji itu pada waktu ia berumur 75 tahun. Kejadian 12 ayat yang keempat. Dan Ishak lahir mengawali penggenapan janji ketika Abraham berumur berapa? 100 tahun. Kejadian 21 ayat yang kelima. Berarti saudaraku ada rentang waktu 25 tahun
dari Abraham menerima janji sampai dia mendapatkan janji itu. Abraham menantikan janji Allah selama 25 tahun dalam kehidupannya. Di dalam rentang waktu 25 tahun ada banyak hal yang terjadi, saudaraku. Salah satunya sempat Hagar masuk, ya, Hagar masuk melahirkan Ismail. Tapi Tuhan katakan tidak berkenan, itu bukan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan. Lalu Abraham terus berjalan dalam kehidupannya. Kalau kita baca kisah sebelumnya, Kejadian pasal 17, 18, 19, 20, terus kita akan melihat bagaimana saudaraku Abraham melanjutkan kehidupannya. Banyak hal yang dia hadapi, dia alami untuk dia terus menantikan janji Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Ibrani 6 ayat 15, kita buka lihat sebentar. Ibrani 6 ayat 15, kalau ditampilkan. Bisa Yus? Oke, bisa. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Iya. Ya. Oke. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham sabar menantikan janji Allah digenapi di dalam kehidupannya. Abraham tidak gopoh, saudaraku. Tidak Tuhan, akselerasi Tuhan, percepatan Tuhan, tidak. Ya. Sarah sempat ketawa, masa mana mungkin. Tetapi saudaraku, Abraham sabar. Firman Tuhan berkata, Abraham sabar. Dibutuhkan kesabaran, saudaraku, untuk kita menantikan janji Tuhan, untuk kita bertekun menantikan janji Tuhan. Saya percaya ada banyak janji Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya ada janji Tuhan buat kita, saudaraku. Saya percaya setiap kita punya janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi saudaraku, saya percaya juga Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar sabar. Tuhan mau kita belajar sabar. Apa sih sabar itu, saudaraku? Saudaraku, saya dalam melihat dalam satu buah tulisan bahwa sabar itu ini artinya, saudaraku, sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Saudaraku, orang yang sabar itu, misalnya saya baca di Wikipedia, orang yang sabar itu adalah orang yang punya sikap untuk menahan emosi, untuk menahan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Ya, sabar. Tidak mengeluh. Apapun yang dihadapi, apapun yang dialami, dalam kita bertekun menantikan janji Tuhan. Mungkin banyak hal yang harus kita hadapi, saudaraku, masalah pergumulan apapun. Tetap bersabar, tidak mengeluh. Tidak mengeluh, saudara. Sabar menantikan janji Tuhan. Saudara, itu ada kisah ini kisah tragis yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 98 di Armenia. Satu kisah ini, saudaraku, meninggalkan sebuah kisah yang mengharukan mengenai janji seorang ayah kepada anaknya. Di hari itu terjadi gempa bumi pada tanggal 7 Desember tahun 1998 di Armenia. Gempa bumi yang dahsyat dengan kekuatan 6,9 skala Richter yang menghancurkan beberapa bangunan termasuk sebuah gedung sekolah. Mendengar kabar itu, saudaraku, seorang bapak berlari dengan kencang dari rumahnya menuju ke sekolah ini. Karena anaknya sekolah di situ. Anaknya salah satu murid di sekolah itu. Ketika dia berlari, di pikirannya terus hanya teringat sebuah kalimat yang sering dia ucapkan kepada anaknya. Dia katakan begini, "Nak, apapun yang terjadi, Papa akan ada bersama. Apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Itu janji dia kepada anak.
Sedikitnya di depan gedung sekolah yang sudah hancur, yang sudah penuh dengan orang keramaian, dan gedung sekolah itu sudah runtuh, sudah warga panik. Yang ia lihat saudaraku bahwa dia tidak melihat itu seperti puing-puing saudara. Semula awal dia datang dia terdiam dan menangis memikirkan kondisi anaknya. Tetapi saudaraku, kemudian ia memutuskan untuk mencarinya. Walaupun mungkin atau kamu bisa membantu saya mengangkat batu-batu ini. Saudaraku, akhirnya orang yang menegur dia ikut membantu. Dan saudaraku juga orang-orang yang lain ikut membantu. Beberapa jam setelah mereka berusaha membantunya mengangkat batu-batu, mereka mulai lelah dan capek. Tapi bapak ini tidak pernah kenalan. Ia terus menggali dan menggali selama 18 jam. Ia menggali dan tiba-tiba saudaraku terdengar suara dari bawah papan yang roboh. Ia langsung mengangkat sebagian dari papan itu dan berteriak, "Armando, anaknya." Dan saudaraku, dari bawah itu terdengar suara kecil yang berkata, "Papa." Dan terdengar suara anak-anak yang lainnya saudaraku yang juga itu berteriak meminta tolong. Nah, saudaraku, di bawah itu ada 14 anak yang akhirnya berhasil diselamatkan. Setelah semua anak-anaknya selamat dikeluarkan dari Tuhan itu, Armando ini berkata kepada teman-temannya yang ada bersama dengan dia. Dan itu didengar oleh semua orang di situ. Dia katakan, "Lihat, aku sudah bilang, kan papaku pasti akan datang menyelamatkan." Saudaraku, satu kisah yang luar biasa. Dia pegang janji papa. Papanya bilang, "Kapanpun dimanapun kau berada, aku harus selalu bersama dengan." Dia pegang janji papanya dan dia bersabar menunggu papanya datang. Mungkin saudaraku, kisah ini sederhana, tapi kita belajar saudara dari seorang anak. Ya, dia bersabar 18 jam harus menggali dan dia menunggu sampai papa, dan dia berkata, "Papaku pasti." Saudaraku, saya mau katakan bersabar. Bersabar, Tuhan masih dalam waktunya. Amin. Sabar saudaraku, Tuhan janji tidak pernah tidak ditepati. Tuhan berjanji pasti Tuhan akan menepati dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saat ini kita belum melihat jawaban dari doa dan pergumulan kita mungkin belum melihat kegenapan janji Allah dalam hidup kita. Saudaraku, tetap bertekun dalam menantikan janji Allah dengan bersabar. Ada lagu saya ingat saudaraku dari lama. Sabar dalam segala susah, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat hatimu. Lalu teguhkan hati kita. Sabar menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan mau yang cepat. Gak salah saudara percepatan. Tapi kita saudara ada hal yang tertentu yang tidak bisa kita percepat saudara. Ya, kalau Tuhan belum menjawab doa kita, mungkin ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Mungkin Tuhan masih berkata tunggu dulu sabar. Mungkin Tuhan bilang tidak akan berdoa dulu. Ya. Mungkin ada satu lagi saudara itu katakan belum waktunya untuk menerima itu saudara. Jadi saudaraku bersabar. Ya, anak-anak muda jangan cepat-cepat punya pacar. Sabar. Kalau sekarang belum punya pacar, sabar, pelan-pelan ya. Nanti mau cepet-cepet saudaraku malah bahaya nanti. Iya. Mau cepet-cepet punya pacar, punya suami, punya istri, saudaraku malah jatuh saudaraku. Ya. Iya. Saudaraku. Terus saya punya keponakan, mau cepet-cepet punya pacar, akhirnya sekarang jadi mahal saudaraku. Lagi dulu sekolah minggu saudaraku. Akhirnya karena mau cepet-cepet punya pacar, punya pasangan, akhirnya jatuh meninggalkan Tuhan. Ya, berarti sabar kedua. Saudaraku, istri saya nikah itu 28 tahun. Ya, 28 tahun nikah. Karena memang istri saya setelah tapi dia selalu lebih sabar ya. Setelah kita setelah teologi langsung nikah, saudaraku, praktek habis di Bolonias, ya. Terus di Surabaya, terus saya baru ketemu saya. Sabar.
pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Saudaraku, anak muda, Tuhan kasih yang terbaik. Kau studi, kau sekolah, saudaraku, sabar dan mau cepat-cepat, saudaraku ya. Dan mau cepat-cepat lulus. Belajar yang baik, belajar yang benar, saudaraku ya. Ya, teman saya dulu, teman saya orang Manado. Bisa STH dia. Cepat kali kalau STH, katanya kau boleh kuliah 6 bulan dari STH. Percepatan ya, Pak. Apa ada ilmu yang didapat saudara ya, percepatan dia. Pelan-pelan, sabar, pasti Tuhan tolong. Abraham, firman Tuhan katakan, 25 tahun dia menantikan janji Tuhan. Tidak main-main, saudaraku. Saudaraku, mami saya berdoa ke papi saya. Papi saya orang Ambon, dulu laut, kerjaan kapal, ya biasa saudaraku ya, minum, rokok, segala macam, dan bertobat. Mami saya yang bertobat lebih dulu dengan saya, tahun 93 kami bertobat di gereja Sidang Jemaat Allah, ya. Kami habis juga, habis kami di GKSI, ya, tahun 93. Dan saudaraku, sepanjang kami saya bertobat, mami saya berdoa, mami saya 22 tahun mami saya berdoa ke papi saya, saudara. Sampai akhirnya setelah 22 tahun Tuhan menjawab doa. Ya, akhirnya papi saya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis di gereja di Tangerang di DBI, jadi adiknya Pak Niko, DBI Menjelang. Akhirnya saudaraku, papi saya terima Tuhan Yesus. Dan itu saudaraku bukan waktu yang sebentar, 20 tahun berdoa tiap hari penuh dengan pergumulan. Lalu saya berdoa pagi, siang berdoa, lalu saya rajin berdoa saudara. Lalu saya diangkat di berdoa juga sekarang berdoa. Saudaraku dia berdoa, puasa bertekun dengan sabar, dan pada waktunya Tuhan menunjukkan janji. Saudaraku saya percaya janji Tuhan pasti akan ditepati. Dekat atau jauh, ya, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan. Kalau Tuhan sudah lihat, oh ini sudah waktunya kau terima janji, walaupun itu mungkin baru setahun kau berdoa atau baru sebulan kau berdoa, Tuhan pasti akan menepati. Tapi kita butuh kesabaran. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang kita perhatikan dalam bertekun menantikan janji Allah adalah kita harus tetap percaya. Kita belajar dari Abraham. Apa yang dilakukan Abraham dalam dia bertekun menantikan janji Allah, Abraham tetap percaya. Dia tetap percaya walaupun sudah tua, tetap beriman dan tidak goyah imannya. Abraham bukan sekedar percaya, tetapi dia menghidupinya, saudara. Hidup dalam kepercayaannya, hidup dalam imannya. Karena itu dia disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kita buka Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Dan dibawakan ke Galatia pasal 3 ayat yang ke-6 ya. Siap-siap Galatia pasal 3:6. Roma pasal 4 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Galatia pasal 3 ayat yang ke-6. Dan setelah itu siapkan Roma kembali pasal 4 ayat 19 sampai 21. Kita akan melihat banyak ayat saudara. Ya, kita akan melihat banyak ayat. Galatia 3 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kembali ke Roma pasal 4. Tetapi kita masuk ke ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Siap? Oke, Joshua. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim sana telah tertutup. Tetapi karena janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang satu dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah dijanjikannya. Abraham tidak goncang imannya. Abraham tetap percaya. Abraham tetap percaya walaupun udah tua. Secara manusia, secara pikiran, secara logika malah mungkin umur 100 tahun bisa punya anak. Secara logika mana mungkin saudaraku, istrinya sudah tua, sudah mati head. Tetapi Abraham tetap percaya. Dan firman Tuhan katakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Walau ku tak melihat jalanmu, walau mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita belajar dari Abraham. Tantangan berbeda dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat di depan mata kita janji Tuhan itu. Mungkin kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kita. Mungkin kita belum merasakan dampak dari doa kita. Apapun yang kita hadapi, saudara, tantangan masalah datang dalam hidup kita, kita tetap percaya. Satu bulan, 2 bulan belum ada yang bikin mobil, ada juga. Bagaimana ini? Tapi ketika dia tetap percaya, buat Tuhan janji. Hati kita selalu percaya. Abraham tidak goyang, firman Tuhan katakan. Dan layak memang, pantas Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan Tuhan memperhitungkannya itu sebagai kebenaran dalam hidup. Jangan goyang iman, jangan goyang kepercayaan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saat ini masa-masa sulit, saudaraku, ya, masa-masa susah. Kalau kita melihat beberapa video dikirim oleh teman saya tentang Ukraina, bagaimana orang-orang Ukraina meminta dukungan doa, bagaimana peperangan terjadi, bagaimana mereka minta tolong. Masa sulit, kita nggak tahu apa yang terjadi saat-saat. Tapi saya percaya waktunya Tuhan singkat. Tuhan mau datang. Tetap percaya, ya, jangan goyah. Ya, memang sempat Abraham sedikit goyah dengan Hagar, tapi dia kembali lagi kepada Tuhan. Ya, tetap percaya. Jangan ragu. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus, orang yang bimbang, orang yang ragu, dia seperti kapal yang diobang-ambingkan kian kemari, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak dapat apa-apa, sayang. Ya, mari kita percaya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hal apa yang saya perhatikan ketika kita menantikan janji Tuhan. Ketika kita bertekun menantikan janji Tuhan, hal yang ketiga yang saya perhatikan adalah mari kita mau tetap berharap. Abraham tetap berharap kepada Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Saudara kan sudah tua. Apa dasarnya dia berharap? Sarah sudah mati. Dasarnya apa untuk dia berharap? Tetapi Abraham tetap berharap. Bagaimana bisa? Ya, secara manusia, secara logika sudah tua. Apa yang diharapkan dari orang tua? Ya. Biasanya kita berkata, apa yang diharapkan dari orang tua? Orang yang sudah tua tidak bisa apa-apa. Ya.
Tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Kita melihat sebentar dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dasarnya Abraham bisa berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Abraham iman berbanding ke iman, percaya. Ini dasarnya dia berharap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba buka Roma pasal 4 ayat 18, naik ke ayat 18. Jadi ayat 19 kita naik ke ayat 18. Ya, Roma pasal 4 ayat 18. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Ayat yang berapa ini? 18, ayat 18. Ya, ayat yang ke-18. Tunggu sedikit. Satu ayat lagi sudah, itu ayat terakhir. Ayat terakhir itu ayat terakhir. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena dasar untuk berharap sudah itu udah tua, udah mati head, udah bisa hamil. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyakkan nanti keturunanmu. Abraham tetap berharap. Dasarnya apa untuk berharap? Ya. Mungkin sebenarnya sudah sakit bertahun-tahun. Mungkin dokter sudah bilang sudah gak ada harapan. Dokter angkat tangan, gak ada harapan lagi untuk sembuh. Gak ada dasar untuk berharap untuk sembuh. Tapi sudah saya banyak mendengar kesaksian. Banyak anak-anak tuanya sembuh. Gak ada dasar untuk sembuh, sudah harapannya gak ada satu harapan. Apa yang diharapkan? Sudah uang habis banyak. Dokter sudah angkat tangan, tetap bisa sembuh. Dan Tuhan kita luar biasa. Ya. Setelah itu saya menyatakan juga di Surabaya, seorang hamba Tuhan juga, seorang pengusaha juga. Waktu awal-awal pandemi dia mengalami proyek sebagai kafe dan restoran. Lalu pada fondasi dengan Pak Onggo itu, lalu kafenya tutup saudaraku karena COVID saudara. Kafenya tutup juga restorannya. Ya. Tapi juga jalannya sulit saudaraku, tapi dia bersyukur saya dengar sudah mulai baik sekarang. Saudaraku tidak berharap pada Tuhan. Jadi saya berharap. Nggak ada satu berharap. Apalagi kalau waktu COVID tinggi-tingginya saudara. Banyak perusahaan tutup, banyak segala yang terjadi saudara. Nggak ada dasar untuk berharap. Tapi kita berharap itu. Kau yang sekolah, kau yang kuliah, mungkin kau sudah tidak ada dasar untuk berharap. Kita percaya. Tuhan pasti Tuhan. Abraham tak mungkin. Secara manusia tak mungkin. Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Tuhan katakan apa? Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi yang pertama dasarnya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu yang kedua firman Tuhan. Firman Tuhan. Abraham firman Tuhan dikatakan ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Abraham tetap berharap, kenapa? Karena Abraham berkafir. Apa masalah kita, apa pergumulan kita saudaraku? Mungkin rasanya kita tidak mungkin lagi ada harapan. Mungkin saudaraku kita tidak dasar untuk berharap. Kita tidak punya dasar untuk ditolong. Kita mungkin tidak punya dasar untuk sembuh. Kita mungkin sudah tidak punya dasar untuk kita bisa mengalami atau mendapatkan sesuatu. Tetapi jangan putus harapan. Tetap berharap pada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolak janjinya sesuai dengan apa yang difirmankan. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan akan menepati janjinya.
tetap bertekun dalam menantikan janji Allah. Bagaimana caranya? Hal apa yang saya perhatikan? Bersabar, tetap percaya, tetap dihadap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.